Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai tes intelijensia umum atau TIU, yakni pada topik bahasan kemampuan numerik, khususnya berhitung sederhana. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa tips nih dalam menjawab soal-soal TIU. Yang pertama itu, kebanyakan soal-soalnya itu nggak mengharuskan kita mencari hasil secara detail. Jadi sebagian jawaban bisa dicari dengan nilai pendekatan. Dan biasanya nilai pendekatannya itu bisa dilihat dari ekor bilangan. Kemudian jika ada soal dalam bentuk desimal atau persen, untuk memudahkan, hilangkan koma atau ubah ke bentuk yang lebih mudah dihitung. Oke, langsung aja kita mulai ke contoh ya, biar lebih paham. Oke, ini contoh soal 1. Hasil dari 319,879 dibagi 79,7986 ditambah 75% sama dengan, nah kita lihat dulu optionnya. Yang A itu 4,7585, B 42, sekian, C 13, sekian, D 34, sekian, dan E 9, sekian. Oke, sepintas kita lihat pilihannya itu nggak ada yang berdekatan, ya kan? Sehingga jika contoh soalnya seperti ini dan jawabannya seperti ini, kita bisa menggunakan metode pendekatan atau pembulatan biar lebih mudah hitungnya. Nah, misalnya ini yang pertama, 319,879 ini kalau dibulatkan atau dicari nilai pendekatannya jadi berapa? Yes, jadi 320. Kemudian 79,7986 itu bisa dibulatkan jadi berapa? Ya, 80. Nah, kemudian ini nih, 75%. Biar lebih mudah dihitung, kita ubah aja ya. Jadi 75% itu kan sama dengan 75 per 100 atau 0,75. Sehingga soalnya berubah menjadi 320 dibagi 80 ditambah 0,75. Nah, bentuk soal seperti ini itu kan pasti lebih mudah dihitung. Jadi kita lihat aja nih, kita sederhanakan dulu ya. 320 ini dibagi 80. Ini sama dengan 4. Kemudian ditambah 0,75. Nah, ini hasilnya adalah 4,75. Sehingga kita coba cari nih, dari pilihan ini yang nilainya kira-kira mendekati ini, 4,75. Yes, yaitu jawabannya A. Oke, next soal yang kedua. Nah, soalnya itu mencari hasil dari 45 dikali 23 ditambah 57 dikali 45 dibagi 8 dikurang 0,275 dibagi 11 dikali 10 pangkat 3 sama dengan. Nah, loh, pusing nggak tuh? Oke, teman-teman, untuk menjawab soal yang kayak gini nih, yang walaupun kelihatannya ribet, tapi kalau misalnya kita tahu triksnya, itu bakalan lebih mudah dihitung. Yang pertama kita lihat dulu yang ini ya. Dari soal ini, kita lihat di sini ada tanda kali, kemudian tambah kali. Jadi secara logikanya yang kita kerjakan dulu kan ini dulu ya, 45 dikali 23, kemudian 57 dikali 45 baru dijumlah, ya kan? Tapi kalau kita lihat angkanya ini gede banget. Jadi pasti bakalan butuh banyak waktu untuk ngerjain ini. Nah, kita bisa manfaatkan nih, ada yang namanya sifat distributif dari perkalian, yaitu contohnya kayak ini. Nah, di sini ditulis A kali B ditambah A kali C itu sama dengan, kita lihat nih, di sini ada dua komponen A yang sama ya. Di sini dan di sini. Sehingga itu kita bisa tarik A-nya seperti ini, kemudian B ditambah C. Oke, jadi nilainya ini sama dengan ini. Kalau nggak percaya kita coba kalikan ya. Jadi A kali B itu sama dengan AB, ini kan A kali B, kemudian ditambah A, C, atau A kali C. Nah, sehingga dari soal ini kita bisa lihat nih, ini kan sama-sama ada 45-nya ya, ada 2 ya. 45 kali 23, kemudian 57 kali 45. Jadi kita bisa ubah ke bentuk yang seperti ini. Nah, caranya adalah, oke, di sini ada 45 dikali 23 ditambah 57. Kemudian di sini langsung aja dibagi 8. Dibagi 8 dikurang, ini 0,275 itu kan sama dengan 175 per 1000, ya kan? Dibagi 11
dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini sama dengan ya 1000. Oke, sekarang yang pertama, ini kan 23 ditambah 57 itu sama dengan berapa? Ini 10, 1, 80 ya. Jadi kita tuliskan 45 dikali 80 dibagi 8, ya kan? Kemudian di bagian sebelah sini ini ada 1000, 1000 kita coret. Kemudian ini 275 disederhanakan atau dibagi dengan 11. Ini kan sama dengan 25, ya kan? Nah, jadi hasilnya seperti ini nih. Sehingga untuk lebih mempermudah lagi kita bisa lihat 80 dibagi 8, ya kan? Ini berapa? 10. Berarti 45 dikali 10 dikurang 25. Yaitu 450 dikurang 25, yes, 425. Jawabannya adalah ini ya, B, 425. Oke, sekarang lanjut soal ketiga. Jika 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 7 dan 1 per A dikurang 1 per B sama dengan 3, maka nilai dari 1 per A kuadrat dikurang 1 per B kuadrat sama dengan pilihannya A10, B72, C32, D21, atau E45. Well, dari soal ini yang diketahui itu kan yang pertama 1 per A ditambah 1 per B, ya kan? Nilainya itu adalah 7. Kemudian yang kedua adalah nilai dari 1 per A dikurang 1 per B. Itu sama dengan 3. Kemudian yang dicari adalah 1 per A kuadrat dikurang 1 per B kuadrat. Nah, untuk menjawab soal ini ada dua cara nih. Yang pertama itu ya udah kita cari aja nilai dari 1 per A berapa, kemudian 1 per B berapa. Caranya adalah kita tuliskan di sini ya. Jadi yang pertama yang diketahui adalah nilai dari 1 per A ditambah 1 per B. Ini kan sama dengan 7. Kemudian yang kedua 1 per A dikurang 1 per B sama dengan 3. Oke, di sini kita akan menggunakan metode eliminasi ya untuk menghilangkan salah satu baik 1 per A-nya atau 1 per B-nya. Nah, di sini misalnya kita menghilangkan ini ya dulu. Kita cari 1 per A dulu ya. Jadi ini ditambah. Oke, 1 per A ditambah 1 per A sama dengan 2 per A, ya kan? Kemudian ini ada 1 per B dikurang 1 per B. Itu kan sama dengan 0. Jadi nggak usah ditulis. Oke? Ini sama dengan 0, sehingga di sini kita tulis langsung 2 per A sama dengan 7 ditambah 3 yaitu 10. Jadi nilai 1 per A-nya ya udah kita bagi aja. Kita bagi 2 ya. Sehingga 1 per A sama dengan 5. Oke, kemudian untuk mencari nilai 1 per B, kita bisa menggunakan cara yang sama atau dengan menggunakan misalnya satu persamaan, misalnya persamaan yang ini ya. Ya, 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 7. Kemudian 1 per A-nya ini kita langsung ganti. Jadi 5 ditambah 1 per B sama dengan 7, sehingga 1 per B sama dengan ya 7 kurang 5 sama dengan 2. Oke, setelah dapat nilainya, baru udah kita masukkan ke persamaan ini. Jadi 1 per A kuadrat dikurang 1 per B kuadrat. Nah, nilainya kan udah ketemu ya. 1 per A 5, kemudian 1 per B 2. Kita masukkan di sini. 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan 25 dikurang 4, ya sama dengan 21. Jawabannya 21 atau D. Well, itu cara yang pertama. Kemudian cara kedua yang jauh lebih mudah itu adalah dengan mencari faktor dari ini. Artinya berapa kali berapa biar jadi ini 1 per A kuadrat dikurang 1 per B kuadrat. Jadi sebenarnya ada nih rumus persamaan kuadrat. Yaitu ini. Oke. Ini teman-teman kalau misalnya mau tahu caranya gimana sih dia dapat ini, itu bisa. Tapi mungkin nanti saya buatkan di video yang lain ya. Biar nggak kepanjangan. Nah, tapi biasanya bentuk ini nih sering banget keluar, jadi bisa dihafalin. Jadi kalau X kuadrat dikurang Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Kalau misalnya kita cari hasilnya ini nih, X kali X sama dengan X kuadrat ya kan. Kemudian X dikali min Y sama dengan min XY. Kemudian ini Y dikali X sama dengan XY. Jadi itu sama dengan 0 ya, min XY plus XY. Dan Y kali Y sama dengan Y kuadrat, sehingga
hasilnya adalah ini. Jadi dari persamaan ini, kita bisa tuliskan 1 per A kuadrat dikurang 1 per B kuadrat, itu sama dengan 1 per A ditambah 1 per B, dikali 1 per A dikurang 1 per B. Nah, ini hasilnya berapa? Oke, 7 ya. Kemudian ini hasilnya, yes, 3. Jadi langsung aja kita kali 7 dikali 3 sama dengan 21. Oke, hasilnya kita dapat kurang dari 1 menit kan. Jadi ini sama, hasilnya dapatnya yang di 21. Oke, lanjut ya. Soal yang keempat. 4 ditambah 8 ditambah 12 tambah 16 tambah 20 tambah 24 dan seterusnya. Sama dengan berapa? Teman-teman, ketika kita lihat nih soal kayak gini, jadi ini sebenarnya bisa aja kita hitung langsung ya secara manual. Tapi kalau misalnya deretnya lebih panjang dari ini, ya lumayan makan waktu ya kan? Dan alangkah bagusnya kalau kita tahu trik cepatnya. Jadi ini kalau kita lihat deretnya ini dari 4 ke 8. Itu ditambah 4 ya enggak? Kemudian dari 8 ke 12 sama ditambah 4. 12 ke 16 tambah 4 lagi. Jadi kalau diperiksa ini semuanya masing-masing itu ditambah 4. Jadi ini yang merupakan salah satu contoh soal deret aritmatika. Deret aritmatika itu adalah barisan bilangan dengan pola tetap berdasarkan operasi pengurangan dan penjumlahan. Maksudnya kalau misalnya ini penjumlahan, jadi polanya itu semua ditambah 4. Tambah 4, tambah 4, tambah 4, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan deret aritmatika. Dan rumusnya yang bisa kita gunakan adalah ini. Fn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Maksudnya seperti apa sih? Jadi Fn itu adalah jumlah suku ke N. Misalnya ini nih. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi ke 10 suku ini berapa jumlahnya? Itu Fn. Kemudian A ini adalah suku pertama, yaitu 4. UN adalah suku ke N. Nah, karena tadi Sn-nya adalah jumlah suku ke 10, jadi UN-nya, suku ke 10-nya adalah 40, ya kan? Sehingga kita bisa tuliskan S10 atau jumlah ke 10 suku ini sama dengan N10, ya kan? Jumlahnya ada 10, ini 1, 2, 3, sampai 10. Dibagi 2, dalam kurung A adalah ini, 4, dan UN, suku ke 10-nya adalah 40. Sama dengan 10 bagi 2, 5. Kemudian ini 44. Jadi kalau kita kalikan yaitu 220. Oke, sehingga jawabannya adalah A. Demikianlah latihan kita untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau kritikan ataupun saran, bisa dimasukkan ke kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.